Buah yang satu ini tampak segar, manis, dan menyegarkan. Tapi, tahukah kamu bahwa nanas dulu dianggap sebagai simbol kemewahan di Eropa? Atau kalau dimakan berlebihan, bisa bikin lidah gatal, bahkan perut melilit. Hari ini, kita bahas tuntas si raja buah tropis ini. Mulai dari asal-usulnya, makna budayanya, manfaat kesehatannya, sampai potensi bahayanya kalau dikonsumsi berlebihan. Siap? Yuk kita bahas. Nanas punya perjalanan panjang yang gak kalah menarik dari buah lainnya. Asalnya dari Amerika Selatan, tepatnya wilayah Paraguay dan Brasil. Tapi yang bikin menarik, bangsa Portugis lah yang kemudian menyebarkannya hingga sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar abad ke-16. Bayangin, buah ini dulu begitu langkanya di Eropa, sampai-sampai jadi simbol status sosial. Di Inggris abad ke-17, punya nanas itu kayak punya mobil sport mewah zaman sekarang. Bahkan di pesta kerajaan, nanas jadi pusat perhatian. Ada yang sampai nyewa buah nanas cuma buat pajangan di meja jamuan. Dari situ bangsa Portugis bawa nanas ke India, termasuk ke Indonesia lewat pelaut Spanyol dan Portugis di abad ke-15. Awalnya nanas cuma tanaman pekarangan biasa, sampai akhirnya jadi komoditas tropis yang terkenal di dunia. Jadi, kalau sekarang kalian nemu nanas di pinggir jalan atau di tempat jus buah, kalian lagi nikmatin hasil perjalanan ratusan tahun sejarah buah nanas. Fakta nanas di Indonesia dan makna budayanya. Di Indonesia sendiri, nanas tumbuh subur banget karena iklim tropis kita cocok banget buat buah ini. Bahkan beberapa daerah seperti Subang dan Lampung jadi sentra produksi nanas nasional. Tapi bukan cuma buah meja, nanas juga punya makna simbolik. Dalam beberapa upacara adat, nanas melambangkan kebersamaan, kesuburan, dan kebahagiaan. Di beberapa daerah, nanas dipakai dalam sesaji atau sebagai bagian dari simbol harmoni dalam keluarga. Keren ya? Satu buah tapi maknanya dalam banget. Di balik rasanya yang menyegarkan, nanas punya kandungan super yang bisa bantu tubuh kita jadi lebih sehat. Tapi efek sampingnya juga nggak main-main. Jadi kalian siap tahu sisi terang dan gelap dari buah tropis satu ini. Kalau kalian penasaran, kita lanjut ke segmen berikutnya. Kandungan dan manfaat kesehatan buah nanas. Sekarang kita bahas bagian paling dicari, yaitu manfaat kesehatannya. Satu cangkir nanas potong atau sekitar 165 gram bisa memberi kamu vitamin C buat jaga imun, serat buat pencernaan, bromelain yang bantu antiinflamasi, plus mineral yang penting seperti mangan, kalium, dan fosfor. Manfaat lengkapnya, yang pertama melancarkan pencernaan, serat dan bromelain bantu memecah protein dan cegah sembelit. Cocok banget buat kalian yang sering makan junk food. Nanas bantu bersihin sistem cerna kamu. Yang kedua, mengatasi peradangan. Buat kamu yang sering nyeri otot, bromelain bisa bantu banget. Yang ketiga, naikin imun tubuh. Vitamin C-nya yang tinggi banget, cocok buat jaga tubuh dari flu dan pilek. Yang keempat, mencerahkan kulit dan menyehatkan kulit. Antioksidan bantu regenerasi kulit dan produksi kolagen. Yang kelima, buat diet. Karena tinggi air dan serat pada nanas bikin kenyang lebih lama. Yang keenam, bantu turunkan kolesterol. Kandungan antioksidannya bantu jaga jantung tetap sehat. Yang ketujuh, boost imun tubuh. Vitamin C lawan virus dan radikal bebas. Cocok buat kamu yang kerja di luar atau sering capekan, ini cocok banget. Yang kesembilan, cegah osteoporosis dan nyeri sendi. Mangan plus antiinflamasi menjaga tulang semakin kuat dan persendian juga aman. Yang ke-10, perlindungan mata atau kulit. Vitamin A dan C bikin kulit glowing dan mata tetap tajam. Dan yang terakhir, bantu lawan kanker. Menurut Halodoc, kandungan antioksidan dan bromelain bisa hambat sel kanker, tapi tentu bukan pengganti pengobatan medis. Ini contoh nyata, gua punya temen yang rutin konsumsi nanas setelah olahraga. Katanya pemulihan otot lebih cepat dan gak gampang pegal. Tapi ya, ada tapinya juga. Meskipun sehat, semua yang berlebihan itu nggak baik, termasuk nanas.
Kalau kamu makan terlalu banyak, efek sampingnya bisa jadi nggak nyaman banget. Ini dia 5 efek samping ketika kamu makan nanas berlebihan. Yang pertama, perut jadi kembung. Terlalu banyak serat bisa bikin perut begah. Kamu makan nanas di pagi hari tanpa nasi, akibatnya perut langsung drama, entah itu melilit atau mules. Yang kedua, gejala MAG naik. Asam lambung bisa makin parah. Jadi buat penderita GERD, wajib batasi jumlah dan jangan makan saat perut kosong. Yang ketiga, lidah gatal dan panas. Bromelain bisa bikin sensasi terbakar. Solusinya, rendam nanas di air garam sebelum dimakan. Yang keempat, gula darah naik. Walau alami, fruktosa tetap bisa picu lonjakan gula. Penderita diabetes harus bijak dan konsultasi ke dokter dulu jika mau konsumsi nanas. Yang kelima dan yang terakhir, kerusakan gigi. Asam plus gula dalam nanas itu berpotensi menyebabkan enamel gigi terkikis. Disarankan minum air putih dan sikat gigi setelah makan nanas. Jadi menurut pengalaman pribadi gua pernah waktu buka puasa dengan jus nanas segelas penuh lagi. Rasanya itu segar sih, tapi malamnya wah, perut kayak diputar balik. Ini jadi pelajaran penting banget buat nggak berlebihan guys. Jadi konsumsi secukupnya. Segmen selanjutnya, tips aman konsumsi buah nanas. Supaya kamu bisa nikmatin manfaat nanas tanpa efek samping, ini tipsnya. Tips yang pertama, batasi porsi, cukup 1 cangkir atau 165 gram per hari. Jangan makan mentah terlalu banyak karena bisa menyebabkan diare. Perhatikan kondisi medis. Kalau punya masalah pencernaan atau diabetes, konsultasi dulu ke dokter. Bersihkan mulut setelah makan untuk jaga kesehatan gigi. Jangan campur sembarangan, misalnya dengan susu, karena bisa mengganggu pencernaan. Variasikan makan nanas. Makan langsung kah, di jus, dicampur yogurt, atau salad. Konsultasi ke dokter kalau punya kondisi khusus seperti ginjal, diabetes, dan lain-lain. Nanas itu buah yang serba bisa. Dari sejarahnya yang mewah, fungsinya yang beragam, sampai manfaat kesehatannya. Tapi seperti semua hal baik, harus ada keseimbangan. Ingat, sehat itu bukan soal tren, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan nanas bisa jadi salah satu bagian kecil dari gaya hidup sehat kita, asal dikonsumsi dengan bijak. Sekarang kalian udah pada tahu semua sisi nanas, dari sejarahnya yang keren, manfaatnya yang luar biasa, sampai bahaya tersembunyinya. Jangan cuma scroll dan lupa share video ini ke teman kalian yang tiap hari ngidam nanas, biar mereka juga tahu cara makan buah ini dengan bijak. Karena di video selanjutnya gue bakal bahas buah yang sering lo anggap remeh, padahal punya kekuatan luar biasa. Tulis di kolom komentar kamu paling suka makan nanas dalam bentuk apa? Jus, rujak, atau langsung potong? Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa makan buah karena sehat itu sederhana. Nanas bisa jadi teman dalam hidup sehat kita, asal jangan dijadiin musuh karena kita salah cara mengkonsumsinya.